Ciara, ketemu lagi kita. Bahas apa kali ini kita? Kita bahas 7 kesalahan mencuci muka. Terkhusus ini buat teman-teman, adik-adikku, kakak-kakakku yang punya masalah jerawat. Siapa ayo yang punya jerawat? Masih ada dan masih ada lagi. Mungkin teman-teman, kakak-kakak atau adik-adikku ini melakukan 7 kesalahan yang setiap hari kita ulang, kita nggak tahu itu salah atau benar gitu ya kan. Nah, ini 7 kesalahan mencuci muka terkhusus buat kita yang punya masalah jerawat. Next, sebelum teman-teman lanjut tonton video ini, subscribe, like, dan komen-komen ya. Kita sharing-sharing aja tentang masalah kulit, nggak apa-apa kok. Kesalahan pertama saat mencuci muka, kita asal pakai sabun pembersih muka atau pencuci mukanya. Hayo, siapa yang sering gonta-ganti? Nah, please, kalau teman-teman sudah menemukan satu produk yang pas buat teman-teman, itu aja terus continue pakai. Jangan coba-coba dan tergiur pakai produk A, B, C, dan D, gonta-ganti terus, akhirnya kulitnya ini jenuh gitu ya kan. Nah, banyak kita juga salah memilih produk pembersih wajah. Kenapa? Kita nggak tahu ingredientsnya, kita nggak tahu manfaat ini produk. Contoh, kakak-kakak punya tipe kulit berminyak, tapi pilih produk pembersih wajah yang menekankan untuk melembabkan wajah. Ya udah deh, ambiar yang ada wajahnya masih full dengan minyak, malah lebih banyak produksinya. Karena apa? Karena pembersih wajahnya itu tidak mendukung dengan kondisi kulitnya. So, ceki-ceki pembersih wajah teman-teman ya. Kesalahan kedua, kita pakai produk pembersih wajah itu terlalu banyak atau malah terlalu sedikit. Ayo. Nah, kalau terlalu sedikit teman-teman mengaplikasikan produk pembersih wajahnya, endingnya itu kotoran-kotoran atau toksin-toksin nggak maksimal terangkat. Nah, kalau terlalu banyak teman-teman menggunakan produk pembersih wajah teman-teman, malah efeknya juga nggak maksimal. Endingnya itu wajah terlalu banyak digosok gitu ya kan, merusak lapisan skin barrier kita, jadi terjadi retakan-retakan di kulit wajah kita secara kasat mata tidak terlihat ya teman-teman. Nah, ini harus halus sangat itu terlihat gitu ya kan teman-teman. Nah, ini retakan-retakan atau skin barrier kita ini kalau udah rusak itu akan memicu kulit kita itu semakin kering. Jadi nggak bagus juga kalau terlalu banyak dan terlalu sedikit ya teman-teman. Teman-teman harus evaluasi seporsi mana atau sebanyak mana yang cocok ke kulit teman-teman. Kesalahan ketiga, kita terlalu lama dalam mencuci muka kita. Berpikir semakin maksimal gitu ya kan, tapi ini salah besar. Kenapa? Kalau kita terlalu lama menggosok-gosok wajah kita, terus produk pembersih wajah kita yang terlalu lama menempel di wajah kita, akhirnya semua komponen-komponen di wajah kita ini terangkat. Padahal kan banyak ya kelembapan alami di wajah kita ini ada gitu ya kan. Ini kalau kita terlalu lama itu ikut terangkat, endingnya juga kembali wajah kita ini nggak memberikan manfaat kalau kita cuci muka terlalu lama. Normalnya itu cuci muka itu 20-30 detik aja loh teman-teman. Kesalahan selanjutnya, teman-teman itu terlalu sering cuci muka. Nah, ini apalagi teman-teman yang punya masalah jerawat, berpikir kalau jerawat itu karena kuman-kuman, karena kebersihan yang kurang, karena toksin-toksin yang belum terangkat. Jadi sesering mungkin cuci muka dengan produk pembersih wajah. Ini salah besar. Normalnya kita cuci muka sehari itu cuma 2 kali aja sehari, pagi dan malam hari ya kan. Nah, tapi kalau teman-teman punya aktivitas di siang hari yang menimbulkan banyak keringat keluar gitu ya kan, ini boleh cuci muka maksimalnya itu 3 kali sehari aja. Kesalahan kelima, kita khususnya ini buat teman-teman yang punya masalah jerawat nih ya, kita terlalu sering menggosok terlalu kuat permukaan kulit kita. Jadi jerawat yang ada itu bisa iritasi, bisa meradang, terus bisa memunculkan jerawat baru lagi kan pastinya. Padahal kita sudah pilih skincare atau produk pembersih wajah itu untuk membersihkan, tapi karena kita terlalu kurang hati-hati atau terlalu semangat, kita gosok kuat-kuat, endingnya malah nggak bagus buat kulit kita kan. Nah, kesalahan keenam, kita cuci mukanya dengan air hangat setiap hari, itu juga nggak bagus buat kulit kita, apalagi yang punya jerawat.
Kenapa? Karena air hangat itu bisa membuka pori-pori kita teman-teman, dan gak bagus untuk kulit kita. Efeknya lama-lama kulit kita jadi kering, retak-retak pastinya, apalagi kalau kita nggak pakai pelembab yang bagus, yang keren gitu ya. Pastilah skin barrier kita ini pasti rusak gitu ya kan. Kalau tiap hari itu nggak boleh, tapi kalau sesekali itu perlu. Kesalahan terakhir, ini paling sering kita lakukan dan hampir banyak kita melakukannya. Padahal ini sepele sebenarnya, tapi ini yang paling berpotensi sebenarnya. Kenapa? Kita sering melap wajah kita sehabis cuci muka itu dengan handuk badan. Ini dilarang keras teman-teman. Kenapa? Handuk badan ini kita kan minimal sekali seminggu ya kita cuci. Nah, di sini pasti banyak bakteri-bakteri loh yang nggak terlihat. Jadi aku sarankan itu kita harus punya khusus handuk wajah yang setiap hari bisa dicuci gitu teman-teman. Atau kalau teman-teman nggak punya handuk wajah, bisa dibersihkan, dikeringkan dengan tisu. Tisu ini lebih higienis dibanding dengan handuk badan, ya kan teman-teman. Nah, kenapa nggak boleh handuk badan teman-teman? Kita kan sudah pilih produk ya untuk membersihkan wajah kita. Tujuan mencuci muka itu juga untuk membersihkan wajah kita. Nah, kalau pas udah bersih, kita ngelap dengan handuk badan yang kebersihannya kita belum tahu pasti higienis apa enggak gitu ya kan. Nah, nempel lagi dong itu bakteri di wajah kita. Ayo, ini kesalahan yang paling sering kita lakukan. Ganti kebiasaan kita untuk mendapatkan wajah yang sehat alami. Nah, endingnya di akhir video saya ini saya mau review tentang pembersih wajah saya yang sudah saya pakai 5 tahun. Ini hasilnya teman-teman. Dia bisa membersihkan secara maksimal dan aku rekomendasikan pembersih wajah itu nih. Skin cleanser dari Dermalabs ya teman-teman. Ini keren abis, bentuknya itu gel berwarna biru, aman dipakai, dan teksturnya itu sangat-sangat lembut. Ini nggak nyesel lah teman-teman pakai ini. Ini sangat disarankan buat teman-teman yang apalagi punya masalah tipe jerawat ya. Jerawatnya itu cepat kering karena juga teksturnya itu lembut di kulit. Sangat-sangat rekomendasi ini produknya cleanser dari Dermalabs series ya teman-teman. Nih, aku sarankan. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang produk ini boleh komen-komen, dan yang pasti ini semua ingredientsnya sangat-sangat aman dan rekomendasi banget buat kita yang punya masalah jerawat. Rutin aja pakai ini produk, terus jangan lupa pakai sunscreen. Udah 2 produk itu aja buat teman-teman pakai, maka jerawat teman-teman itu bakal tuntas. Dengan catatan hindari 7 kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi.